Kita semua bereaksi terhadap hal-hal yang dilakukan orang lain. Bisa reaksi senang, bisa reaksi sedih, mendukung, atau mengomentari negatif. Termasuk kita akan bereaksi terhadap kegagalan yang dilakukan orang lain yang sampai berdampak pada kecelakaan. Reaksi yang muncul bisa positif, juga bisa negatif. Sebagai investigator, tidak jarang kita juga memiliki reaksi yang dapat mempengaruhi pola pikir kita dalam melihat suatu masalah untuk mencari penyebab kecelakaan. Sehingga hal ini juga akan berdampak pada hasil akhir investigasi yang kita lakukan. Cara kita melihat masalah, jangan-jangan bermasalah juga. Apa saja reaksi yang sering muncul? Sebelum kita bahas, ada bumper yang mau lewat. Sebentar aja kok. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan juga berbagi pengalaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Oh iya, untuk mendukung channel Tanya Safety, kalau teman-teman belum subscribe, yuk mari subscribe. Kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam reaksi yang bisa muncul ketika kita melihat atau mendengar kecelakaan kerja. Bahkan, safety officer dan investigator pun bisa terjebak dalam pandangan ini. Pada saat mendengar atau melihat pekerja atau orang lain melakukan kesalahan ataupun kegagalan yang berdampak pada kecelakaan kerja, yang sering muncul dalam pikiran atau ucapan kita biasanya, masa sih begitu saja nggak bisa, kan sudah berpengalaman. Atau seharusnya kan jangan begitu, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari. Atau yang lainnya, nggak mungkin kalau dia tidak tahu, orangnya aja itu, kan sudah di training. Ucapan-ucapan seperti itu sering muncul ketika kita bereaksi terhadap kecelakaan yang terjadi. Kita semua bereaksi terhadap kegagalan yang dilakukan orang lain. Dan faktanya, reaksi awal yang muncul itu sering mengarah pada kegagalan manusia atau human error atau human failure sebagai penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Atau kita sering menyimpulkan di awal bahwa human error lah sebagai biang kerok dari kecelakaan yang terjadi. Sidney Dekker, seorang penulis buku The Field Guide to Understanding Human Error, berkata, "To understand failure, we must first understand our reaction to failure." Atau artinya kurang lebih seperti ini. Untuk memahami kegagalan, kita harus terlebih dahulu memahami reaksi kita terhadap kegagalan. Sidney Dekker seolah mengingatkan kita bahwa jangan sampai mengambil reaksi yang salah, sehingga kita akan salah juga dalam memahami kegagalan yang ada. Sebenarnya kalimatnya hampir sama dengan perkataan di awal video tadi. The way we see the problem is the problem. Cara kita melihat masalah, itu masalah. Namun tidak jarang, kita seolah menjadi orang yang paling memahami kondisi kecelakaan yang terjadi. Kondisi saat pekerja melakukan kegagalan dan berdampak pada kecelakaan. Sehingga mudah sekali kita menyimpulkan. Oleh karena itu, yang disampaikan Sidney Dekker sangat sesuai dan bisa dijadikan pengingat bagi kita semua, terutama praktisi K3. Ada lagi kata-kata yang bagus yang bisa kita jadikan pengingat agar kita tidak terjebak pada reaksi yang salah pada saat melakukan pemeriksaan kecelakaan. Teman-teman pasti pernah dengar kata-kata seperti ini. Ojo rumongso biso, nanging kudu biso rumongso. Pitutur Jawa ini memiliki arti bahwa sebagai manusia, kita diminta untuk jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Pitutur ini seolah-olah mengajak kita menjaga kerendahan hati kita. Jangan merasa paling bisa, namun kita harus bisa merasa atau tahu diri. Oke, kita akan bahas reaksi apa saja yang sering muncul pada saat melakukan pemeriksaan kecelakaan atau investigasi kecelakaan. Reaksi seseorang ketika mendengar
atau menganalisa kegagalan manusia dalam investigasi kecelakaan dikelompokkan menjadi 4 hal, yaitu retrospektif, proksimal, kontrafaktual, dan menghakimi. Kita bahas satu-satu. Boom! Yang pertama, retrospektif. Retrospektif ini berarti melihat kembali urutan secara beruntun. Kita melihat urutan kejadian secara beruntun. Saat kecelakaan terjadi, sebagai seorang pengawas atau tim investigator, kita akan melakukan olah tempat kejadian kecelakaan atau olah TKP ya. Melihat semua prosedur kerja yang berkaitan dengan kecelakaan, kita lihat lagi catatan-catatan yang berkaitan dengan pekerja yang mengalami kecelakaan. Membuka kembali kasus-kasus kecelakaan yang serupa, dan mencatat semua runutan kejadian mulai dari awal sampai kecelakaan terjadi. Yang hasil akhirnya kita sudah tahu, yaitu kecelakaan yang akan kita investigasi. Sehingga sangat mudah untuk menandai hal-hal yang ditengarai gagal dan berkontribusi terhadap kecelakaan. Biasanya hal ini terjadi pada orang-orang yang di posisi outside ataupun hindsight yang ditunjukkan pada gambar. Sebagai investigator, yang sering dilupakan bahwa praktisi K3 ataupun pengawas yang melakukan investigasi sudah diuntungkan karena memiliki banyak informasi terhadap detail kejadian atau detail kecelakaan yang didapat dari membongkar-bongkar lagi data-data yang sudah lama yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, sehingga lebih menguasai melebihi orang-orang yang terlibat langsung pada saat kecelakaan itu. Berbeda dengan pekerja yang mengalami kecelakaan, pada saat kejadian bisa jadi mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Bisa saja informasi tersebut munculnya mendadak. Misalnya ada perubahan jalur, ada perpindahan lokasi kerja, ditambah waktu yang mepet karena mereka punya banyak hal yang harus diperhatikan dan dikerjakan. Banyak hal yang harus dilakukan. Atau bahkan biasanya jadi ada tugas-tugas lain yang diminta dalam waktu yang cepat dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Atau lebih buruknya, bahwasanya informasi-informasi terkait dengan pekerjaan itu sangat minim atau bahkan nggak ada. Pengetahuan yang banyak tadi bisa menimbulkan bias, yaitu bias hindsight, yang merugikan investigator dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap kejadian kecelakaan yang sesungguhnya dialami oleh pekerja. Karena kita sudah tahu secara keseluruhan dan hasilnya sudah tahu berupa kecelakaan. Sehingga kita seolah-olah paling tahu terhadap langkah-langkah ataupun cara-cara untuk menghindari kecelakaan tersebut. Dan mengharapkan pekerja yang mengalami kecelakaan pun seharusnya melakukan hal-hal seperti yang kita pikirkan. Selain hindsight bias, ada juga outcome bias. Karena sudah tahu hasil akhir dari kejadian, maka kita akan lebih mudah memilih alternatif pilihan-pilihan yang paling baik. Akibatnya, kita akan cenderung menghakimi proses pengambilan keputusan dari si pekerja yang mengalami kecelakaan. Bahkan menghakimi mereka dengan cara-cara yang dalam tanda kutip kasar, membodoh-bodohi ataupun memaki. Yang harus diingat, pekerja yang mengalami kecelakaan belum tentu mendapatkan informasi selengkap pengawas ataupun tim investigator. Informasinya bisa jadi sepotong-sepotong. Bahkan kadang tidak ada seperti gambar di atas, orang-orang yang di posisi inside. Kadang mendadak, kamu pindah ya ke lokasi sana. Kamu ke sana ya, tolong pekerjaan yang di sana. Dia seperti masuk ke terowongan yang sepenggal-penggal, berkelok, dan mungkin tidak ada informasi yang lengkap, ataupun informasi yang cukup. Kalau kita ibaratkan di terowongan, jangan-jangan terowongannya gelap. Untuk dapat memahami masalah yang ada, dan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, kita harus menempatkan posisi kita, seorang investigator, ataupun praktisi K3, harus menempatkan posisinya seperti orang yang mengalami kecelakaan. Tim investigator ataupun praktisi K3 harus menempatkan posisi kita seperti pekerja yang ada di dalam terowongan. Memahami sudut pandang mereka dan mencoba memahami mengapa keputusan ataupun tindakan tadi mereka ambil. Kenapa tindakan tadi bisa masuk akal bagi mereka? Atau dengan kata lain, kita memahami lokal rationality mereka. Dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka, pelatihan yang sudah mereka dapatkan, kondisi saat kejadian, ataupun kondisi organisasi pada saat itu, dan lain sebagainya.
Saat kita terjebak pada bias hindsight ataupun bias outcome, maka kita bisa terlalu menyederhanakan kecelakaan yang sebenarnya sangat kompleks. Kita jadi melihat kejadian dengan sudut pandang yang sederhana atau simpel dan bahkan sangat linier ya, bahwa kejadian ini, karena kamu melakukan ini maka ini. Dan seolah lebih dapat diprediksi karena kita sudah tahu semuanya, datanya sudah ada. Seolah-olah kita bisa memprediksi, seharusnya kamu begini. Kalau kamu begini, tidak akan kejadian. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu proksimal. Proksimal ini adalah reaksi yang difokuskan pada orang-orang yang paling dekat dengan kejadian atau kecelakaan. Pada saat kecelakaan terjadi, investigator akan fokus kepada orang-orang yang berada paling dekat dalam konteks ruang dan waktu pada saat kecelakaan terjadi. Kalau pada gambar ditunjukkan pada posisi sharp end, sebagian akan menganggap bahwa merekalah penyebab kecelakaan terjadi. Jika bukan karena mereka, semua ini akan baik-baik saja. Semua masalah ini tidak akan terjadi. Atau jika mereka melakukan hal-hal yang benar, maka kecelakaan ini sebenarnya dapat dihindarkan. Yang perlu diingat, untuk memahami kegagalan, kita harus memeriksa sistem yang lebih besar, tempat orang-orang ini bekerja. Ketika menganalisa kegagalan atau kecelakaan pada proses investigasi kecelakaan, kesalahan yang bisa jadi tidak disadari oleh tim investigator ataupun safety officer, yaitu menitikberatkan pada aspek proksimal saja, dan mengabaikan atau tidak menyelidiki aspek distal yang juga bisa jadi terlibat ataupun berkontribusi. Kita sering lupa pada bagian yang jauh dari kecelakaan, atau dari gambar ini ditunjukkan pada posisi distal, yang ditunjukkan oleh posisi blunt end pada gambar. Orang yang berada pada blunt end, atau ujung tumpul, itu memberikan sumber daya kepada sharp end yang bekerja untuk mencapai tujuan. Tetapi di waktu yang sama, kadang-kadang mereka memberikan tekanan. Jangan lambat ya, harus efisien ya, buat pelanggan senang ya, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang di posisi proksimal atau sharp end itu melakukan kegagalan atau sering disebut dengan active error. Kegagalan yang langsung berdampak pada terjadinya kecelakaan. Yang bisa jadi disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang di posisi blunt end atau posisi distal atau sering disebut dengan latent error. Latent error ini kegagalan yang berlangsung lama. Baru terasa dampaknya itu bisa jadi lama waktunya. Kalau kita mengutip perkataan Profesor James Reason, to err is human. Berbuat salah atau berbuat error adalah suatu hal yang normal bagi manusia. Selayaknya kita menghirup udara setiap hari. Semua manusia itu rentan dan pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya pekerja di lapangan, bukan hanya orang-orang yang berada di sharp end atau proksimal, tapi juga pekerja yang duduk di kantor seperti para pembuat jadwal, pembuat program kerja, membuat SOP, dan juga pembuat kebijakan. Kita kasih contoh latent error. Misalnya adanya pengurangan anggaran, sehingga berdampak pada tidak kompetennya pekerja dan juga menurunnya kualitas peralatan kerja. Dampaknya bisa jadi tidak langsung dirasakan saat kebijakan itu dibuat, atau disebut dengan latent error. Berbeda dengan active error, yang dilakukan pekerja di barisan terdepan, dampaknya itu langsung terasa. Tapi kalau latent error, seperti kebijakan pengurangan anggaran tadi, bisa jadi dampaknya baru dirasakan beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan. Kondisi laten atau latent error tadi bisa mengendap lama, bisa jadi bertahun-tahun dalam sebuah organisasi tanpa menyebabkan dampak langsung. Latent error baru bisa terjadi biasanya karena ada terusik ataupun terganggu oleh active error yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di garda depan atau sharp end. Melakukan pemeriksaan sistem secara menyeluruh, di mana tempat orang-orang ini bekerja atau orang-orang yang mengalami kecelakaan itu bekerja, dapat membuat kita menjadi lebih baik dalam memahami kegagalan akibat manusia atau human error. Bisa jadi kegagalan tadi dilakukan oleh pekerja itu karena simptom dari masalah sistematik yang lebih besar karena adanya latent error yang tersembunyi. Sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu counterfaktual.
Counterfaktual ini melihat hal-hal yang dapat mencegah kegagalan terjadi. Kita counter. Pada saat kecelakaan terjadi, tim investigator akan mulai menelusuri kejadian yang terjadi. Ditelusur ke belakang untuk melihat apa saja hal-hal yang dilewatkan oleh pekerja sehingga kecelakaan itu terjadi. Kalau kita melihat gambar, maka sebenarnya ada dua kemungkinan yang diharapkan dari pekerjaan, yaitu di possible outcome 1 dan possible outcome 2 sebagai hasil dari pekerjaan. Tetapi ternyata yang terjadi berbeda, malah menuju ke actual outcome atau terjadi kecelakaan. Keseringan, tim investigator terlalu menyederhanakan kejadian. Kalau dilihat gambar, itu ditunjukkan dengan why didn't they zig? Atau kenapa tidak ke kanan kalau sesuai dengan gambar. Seharusnya bisa tidak celaka atau masuk ke possible outcome 1. Atau kenapa dia tidak ke kiri? Why didn't they zag? Sehingga bisa ke possible outcome 2. Yang perlu diingat, kita tidak berada pada posisi yang sama dengan pekerja yang mengalami kecelakaan. Kita cenderung mengubah serangkaian peristiwa yang tidak pasti dan kompleks dari sudut pandang orang yang mengalami kecelakaan menjadi serangkaian pilihan yang jelas dan sederhana. Karena kita sudah tahu, kita sudah mengumpulkan data-datanya, dan hasil akhirnya pun tahu, yaitu berupa kecelakaan. Sehingga tim investigator itu lebih mudah berkata, seharusnya kamu begini. Kalau kamu lakukan begitu, ya akhirnya celaka. Seharusnya jangan manuver terlalu jauh. Seharusnya kamu berhenti. Dan seharusnya. Karena mereka sudah tahu hasil akhirnya. Sehingga lebih mudah, ataupun menganggap lebih sederhana. Sekarang kita bahas yang keempat, yaitu menghakimi. Reaksi menghakimi ini adalah mengatakan apa yang seharusnya mereka lakukan, atau memberitahu hal-hal apa yang gagal mereka lakukan. Pada saat melakukan investigasi kecelakaan, untuk menjelaskan kegagalan, tim investigator akan mencari kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan. Untuk menjelaskan mengapa kegagalan itu terjadi, maka perlu mencari kesalahan, mencari tindakan yang salah, ataupun analisa yang salah, ataupun persiapan yang tidak baik, dan hal-hal gagal lain yang dilakukan sehingga kecelakaan itu terjadi. Yang perlu kita ingat, semua anggapan terhadap keputusan, penilaian, ataupun persepsi yang salah tadi, itu munculnya setelah kita tahu ada kecelakaan, sehingga kita menganggap apapun keputusan yang mereka lakukan itu salah. Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita tidak berada pada posisi pekerja yang mengalami kecelakaan. Jadi, apapun yang mereka lakukan, itu dianggap suatu kesalahan, karena sudah berdampak pada kecelakaan. Misalkan keputusan yang sama dilakukan dan tidak berdampak pada kecelakaan, belum tentu itu kita anggap salah. Padahal mereka melakukan hal-hal yang sama dan sebelumnya juga berhasil, tidak mengalami kecelakaan. Sekarang kita kasih contoh. Kita asumsikan kita melakukan investigasi pada seorang pembuat roti yang hasilnya tidak mengembang atau bantet. Tim investigator akan menelusuri kenapa rotinya menjadi bantet. Setelah melakukan pengecekan di lapangan, didapati hasil rotinya sudah tidak mengembang atau bantet. Baru ditelusur oleh si tim investigator. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh si pembuat roti sehingga rotinya tidak mengembang. Setelah melakukan analisa, tim investigator menyimpulkan bahwa pembuat roti gagal. Seharusnya memberi pengembang sedikit lebih banyak lagi. Atau jangan terlalu lama diaduknya. Dan juga waktu pemanggangannya lebih lama sedikit dibanding aktual. Itulah contoh-contoh bagaimana cara kita melihat kegagalan untuk menyimpulkan kegagalan. Kita sering beranggapan bahwasannya hasil yang buruk selalu diawali oleh proses yang buruk, oleh keputusan-keputusan yang tidak sesuai, atau keputusan-keputusan yang salah. Padahal tidak begitu adanya. Hal yang mencolok dari beberapa kecelakaan adalah bahwa orang-orang ataupun pekerja itu sudah melakukan persis seperti hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Hal-hal yang biasanya mengarah pada kesuksesan pekerjaan dan juga berdampak pada keselamatan. Terkadang mereka melakukan hal yang sama dengan sebelumnya dan tidak celaka. Mereka melakukan apa yang masuk akal bagi mereka saat itu.
mengingat kondisi situasional pekerjaan saat itu, kondisi situasional pekerja saat itu, tekanan operasional pada saat itu, dan norma organisasi yang ada pada saat itu. Bisa jadi dalam hati mereka, yang mereka lakukan memang untuk membantu ketercapaian tujuan organisasi. Tapi sayangnya, hasilnya tidak sesuai dengan niat baiknya. Sebelum kita mengambil keputusan dari pemeriksaan kecelakaan yang dilakukan, ada baiknya kita lihat lagi, apakah kita terjebak dalam salah satu atau beberapa reaksi tadi. Kalau kita berada pada kondisi kerja yang sama dengan pekerja yang mengalami kecelakaan, tekanan kerja yang sama, sumber daya yang sama, bisa jadi sumber dayanya terbatas, mungkin bisa jadi kita pun akan melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan. Menyalahkan itu mudah, dan perbaikannya sangat cepat. Serta kebutuhan emosional kita mungkin akan terpenuhi dengan kita mencari orang yang salah. Namun dampak negatifnya tidak bisa kita kesampingkan. Kita bisa kehilangan proses pembelajaran yang sistematik, seolah kita sudah mengalami kemajuan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal masih ada bahaya laten yang tersembunyi, sehingga kemajuan itu semu. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Jika teman-teman berkenan, dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada masukan dan ide tema yang mau dibahas, silakan kasih tahu di kolom komentar ya. Coba aja kita apakan dulu, tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.